A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala al-ghafar. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid daraini amin ya rabbal alamin. Faslun fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi. Al-mabi'u qabla qabdihi min dimanil ba'in. Min dimani ba'i'in. Bimakna infisakhil bai'i bitalfihi atau itlafil ba'i'i wa subutil khiyari bi ta'ayyubihi atau ta'ayyubi ba'i'in atau ajnabiyin wa bi itlafi ajnabiyin wa bi itlafi ajnabiyin falau talafa bi afatin atau atlafahul ba'i'u infasakhal bai'u wa itlaful mushtari qabdun wa in jahala annahul mabi'u wa yabtulu tasarrufu walau ma'a ba'i'in binahwi bai'in kahibbatin wa sadaqatin wa ijaratin wa rahnin wa iqradin fima lam yuqbad la linahwi la binahwi i'takin wa tajwizin wa waqfin li tashawwufi syari'i ila al-i'tiqi wa li'admi tawaqqufihi 'ala al-qudrati bidalili sihatil i'takil abiqi yakunu bihil mushtari qabidan wala yakunu qabidan bitajwidi ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu pasal fi hukmil mabi'i qabla al-qabdi, pada menyatakan segala hukum, pada menyatakan hukum barang yang dijual qabla qabdihi, qabla qabdi, sebelum terimanya barang. Nyo kata tamong ke dalam pembahasan yang lain, yang mana bab pembahasannya nyo kejelaskan bab ketanya tentang hukum sabuh barang yang katablo, hukum sabuh mabe' barang yang katablo, tapi barangnya golom dikabat, barangnya golom diterima. Dalam artian si penjual menjualkan satu barang kepada si pembeli dan barang itu sudah diakad tetapi belum dikabat, belum diterima barang itu oleh si pembeli. Bagaimana hukumnya? Maka bab pasalnya nyo akan jelaskan tentangnya. Sehingga menyatakan lain dalam maksud penyata hukum demikian barang yang dijual segala kabat adalah pada buah hukum. Pada buah hukum. Yang pertama, wahwa annahu min dimanil ba'i bima'nal infisakh bitalafi wa subutil khiyar bita'ayubi. Yang pertama nanti akan dijelaskan tentang berarti barang tersebut mentang tanggungan si penjual dengan makna terpasah jual beli dengan sebab gaduh barangnya. Menancit nak sebut khiyar dengan sebab aib. Menancit hansah tasarruf bak barangnya. Maka hukum pada hakikat itu tiga. Jadi mengenai tentang sabuh barang yang kalih tablo tetapi barangnya galam diterima oleh si pembeli, maka status barang itu ada tiga hukum. Tiga hukum. Itulah yang pertama matang tanggungan si baik, iaitu maknanya hana jadah baik bila gaduh barangnya, olian dengan sebab na aib sebut khiyar, olian hanjit dijak tasarruf. Hanjit tidak sataruf. Ya pakai barangnya untuk hal lain, nyo hanjit. Menancit wa mislul mabi' fima dzukira as-samnul muayyin. Perumpamaan barang yang dijual pada barang yang telah disebutkan itulah saman yang muayyin. Makna saman yang muayyin adalah harga, menyekun royong harga yang tertain. Nyo bak surah saman, itulah taikun saman daripada si pembeli.
Jadi saman yang kamu airnya juga berlaku hukum lagi hukum mabek. Mabek sebelum qabat. Untuk lebih jelas, al-mabi'u qabla qadhihi min dhimani ba'i. Bermula barang yang dijual qabla qadhihi sebelum terimanya barang. Sebelum terimanya barang. Min dhimani ba'i itu sabit daripada tanggungan si penjual. Itu sabit daripada tanggungan si penjual. Kiban makna tanggungan si penjual? Bimakna infisakhil bai'i. Dengan makna terbatallah jual beli. Bitalfihi dengan sebab hilangnya barang yang dijual. Dengan sebab hilangnya barang yang dijual. Au itlafil bai'. Ataupun dengan sebab menghilangkan oleh si bai'. Ataupun dengan sebab menghilangkan oleh si bai'. Wa subutil khiyar. Nya kadi ni. Berarti baik. Jadi mengenai tentang sebuah barang yang dipubla oleh sedera orang kepada orang yang lain, tetapi barangnya golom dikabat, golom diterima barangnya oleh si pembeli, maka na hukum tertentu. Itulah lebah hukum. Toh, yang pertama, sebuah barang yang dibela tapi golom dikabat. Qabla qabdi sebelum kabatnya barang. Berarti muya dekun qabla qabdi sebelum kabatnya barang, nyan qabdinya masdar idhafah di kepada maf'ul. Idhafah masdar kepada maf'ul, maka majrur maf'ul kebanyakan dibuangkan pa'i. Pa'i. Je cik takun qabla qabdihi nya, takun dia sebelum terimanya si pembeli. Berarti idhafah masdar kepada pa'i. Berarti maf'ul kagubah. Berarti maklum ju maf'ul ji. Kan ada bermakna sebelum terimanya si pembeli kadang-kadang akannya barang. Sabah barang yang kadibla oleh sedera urang, namun barangnya le urang yang bela hanya terima oleh barangnya golom ikabat, nyo barangnya status barangnya adalah mantang tanggungan si penjual. Mantang tanggungan si penjual. Tanggungan si penjual. Kiban makna tanggungan si penjual? Dalam artian dengan sebab kagadah barangnya bak tangan si penjual buno, maka nyo kabat be jual beli hana jadeh li. Nah upam kira-kira atau buno tayo tablo sabah mesti contoh. Tablo sabah binatang. Kameng tablo. Budak kali dah pegang akad katanya. Antara si penjual dengan si pembeli kali pegang akad. Tetapi si pembeli belum menerima kamengnya. Golom dikabat ini. Diangkat kali, ijab kabul kali. Dikabat golom. Kabat ikbat yang golom. Kemudian, nyan status kamengnya mentang bak tangan si penjual bunuh. Tetapi kali akad. Kaya kan? Nyo kiban. Nyo adalah pu yang terjadi bak kamengnya. Nyo adalah tanggungan si penjual. Makanya seandainya berarti gadoh kamengnya, tiba-tiba kaitu legok kamengnya, maka nyo matang tanggungan si penjual. Ahwate ka tanggungan si penjual berarti ka hana jadeh lebek. Jual beli ka terpasah. Terbatalkan jual beli dengan sendirinya. Ya, berarti punya tekedi bunuh kali tajuk pang le kita yo. Si penjualnya payah bayar kepada si pembeli. Pakon karena barang goloi kabat. Mupung kira-kira. Jadi kali terpegang akad kameng, sabar kameng. Tapi kamengnya golom diterima oleh si pembeli. Budak kejadian tu si pupu bak kamengnya umpama ada gadoh. Awate ka gadoh, maka nyo tanggungan mentang si baik. Dalam artian punya tanggungan si baik, barang bunuh hana bisa tamiliki lelek tio ka gadoh, berarti sama dengan ka hana jadih lebek, ka terpasah habis. Ya, terpasah. Berarti ataikun terpasah, hana payah yakun le nyo hana jadih le. Ifisah terpasah. Berarti dengan sendirinya
dengan sebab gadah barangnya bak tangan si penjual gara-gara bunuh golai kabat dari si pembeli, maka dengan sendirinya secara langsung otomatis terbatalkan jual beli. Infisah ke? Punya infisah atau adan infa'ala. Infa'ala yang fa'ilu infi'alan. Berarti idang mutawa'ah. Punya mutawa'ah berarti kejadiannya sesudah perbuatan yang mutaadi. Maknanya kalihna perbuatan sehingga terpasah. Kita buat contoh ini. Kasar tu zujaja. Aku pecah akan kaca. Berarti kalau terjadi perbuatan aku pecah akan kaca. Baru yang mutawa'ah di fang kasara. In kasara zalika zujaju. In kasara zujaju. Niscaya menerima pecah. Berarti menanci no. Hino dasarnya punya terkena tabuh contoh dia. Fasaktul bai'ah. Adalah aku pasah akan jual beli. Niscaya infasakhal bai'u. Niscaya menerima pasah lah jual beli. Cuma hino kan ya pasah lesi baik secara kata-kata, tapi secara abud pun. Tabut talaf kagadah mentang dalam kekuasaan si baik si penjual. Begitu juga kebegah ke dengan sebab diperhilang oleh sebab adapun dipegadah ke roh jadi. Hai kibat mana dipegadah ke roh terserahlah. Li publo ke tanya kambingnya li akak-akak kena budak kata kuai di si pegak kaki kahana ikon kai pegadah ke roh jadi. Yang berarti kata pasah baik menang. Ataupun kijok juga tu. Kai pegadah. Pokoknya tiba yang lakukan. Berarti nazrah hati pemutadi ataupun talaf gadah gerak. Ya, benar. Kai lah, nan. Jadi yang kelima mengenai tentang masalah sabuh barang kali tablo, tapi barang yang golom na bak jaro kita golom takabat kita nyo maton tanggungan si baik. Berarti munyo terjadi gadah barangnya nyo berarti kahan jadi leblo. Ataupun dipegadah. Cuma nak pegah dalam kharaja bihi zawaiduh munfasilah hadisah ba'dal bai'i wa qablal qabdil mabai'. Itibit dengan kata-kata barang yang dijual oleh pu itibit zawaiduhu munfasilah oleh zawaid lebih-lebihnya barang yang berpisah yang datang sesudah jual. Wa qablal qabdi dan sebelum qabat mabai'. Fahya maka bermula dianya yang lebih itu amanah tahta yadil bai'i di bawah kekuasaan si bai'. Di bawah kekuasaan si bai'. Wala ujrata lahu dan tidak jenis ongkos ataupun ujrah laha baginya. Baginya pun tak kembali. Baginya tawaid kan? Wa ini ista'mala hal bai' sekalipun tidak memakai akannya zawaid oleh si bai'. Sekalipun memakai akannya zawaid yang lebih oleh si penjual. Walau ba'da talbil mushtari walaupun sesudah meminta si pembeli laha baginya zawaid, baginya yang lebih. Kal bai'i sama seperti jual. Kal bai'i seperti jual, seperti jual. Fa'innahu maka bahawasanya hal wasya'an itu tidak jenis ujrah. Itu tidak jenis ujrah baginya apabila memakai akannya barang ju oleh si bai'. Ya. Mati meno mati. Bono munyo terkedi barang yang tablo golom ikabat nyo tanggungan si bai'. Cuma barang yang lebih yang mupisah. Barang yang lebih yang mupisah yang trok di oleh jual tapi segolom kabar. Mufhum kira-kira? Contoh. Getanya tablo binatang. Tablo sabah binatang. Awate tablo sabah binatang le getanya. Menan leh tak pegat akad dengan si penjual, tetapi barangnya golong dah terima, golong dah kabar. Mulai dia anak, lahir anak.
Anaknya konyo zawaid yang berpisah. Berarti zawaid lebih yang berpisah, yang tok ni orang jual. Ya. Dan segala diterima barang dari pembeli. Yang status yang lebihnya. Toh anak kambing puno. Anak kambing yang lahir orang hotel di tablo lagi tayo, tapi kambingnya golong tak kabar lagi tayo. Yang status dia hibah. Ya. Yang status dia adalah amanah di bawah kekuasaan si baik. Ya, berarti nyan getanyo anak kambing yang kali tablo mak le getanyo beno yang lahir berarti bak si penjual, sedangkan beno kali terpegang akad le getanyo lahir dia berarti only pegang akad, cuma kalau tak kabat nyo berarti status anak kambing nyan adalah getanyo tak amanahkan tayu jaga berarti di bawah kuasaan si penjual. Nyan kalian amanah. Berarti kepercayaan. Makanya wala ujratalaha, hana ujrah baginya dawaid. Nyan hana ujrah baginya dawaid dalam artian tu. Seandainya terjadi sesuatu buno, tanya tablo kambing. Tablo kambing, hotel tablo kambing golong takabat gadoh kambingnya, ni sau tanggungjawab si baik. Pakai matang tanggungan si baik. Berarti hana jadi lebih. Kemudian bak surah puno kali tablo oleh getanyo, leh tablo oleh getanyo tapi kalau tak terima kambingnya kai tu anak. Anaknya tu pun anak kambingnya berarti milik getanyo kan? Cuma status puno. Status anak kambingnya nya sepo atas getanyo, patut kali tablo oleh getanyo. Tetapi karena puno golong takabat barangnya, kambingnya golong ikabat oleh si pembeli, terjadi sesuatu bak anak kambingnya mati ni kambingnya, gadoh ni kambingnya. Nyan berarti hana payah sapu. Pakah hana payah sapu. Karena kau kata amanahkan, saya hana kabat. Ya kan? Berarti menyo terjadi hana takabat sama dengan kita titipan kita tak amanahkan kajaga siat. Makanya untuk yang lebih yang berpisah bak barang yang tablo nyo berarti kayo tak amanahkan bak si penjual. Makanya hana ujrah tak berlaku. Hana apa ye mereka lan. Yang menang kan? Sekalipun dipakai akannya oleh si baik. Yang long. Walaupun dari si pembelinya, dari si penjualnya kai pakai berarti ada lebihnya. Kai pakai lagi. Kiban jarai pakai dah sudah. Nyo tetap hana tanggungan terhadap si baik. Pakai karena kata amanah pun punya pelai berarti baik pakai. Ya coba tanya ju puak kubah bagi penjual. Ya kan? Walaupun sesudah tuntut si mustari mereka dalam. Nyo. Walaupun le si pembeli kai laki berarti dawaidnya. Ya, sama seperti jual. Karena bahasanya jual itu hana ujrah baginya. Apabila dipakai akannya oleh si penjual. Ya, nah. Berarti yang kelaingan berarti status terhadap harta yang lebih yang berpisah. Bedang yang mutasil. Yang mutasil berarti matang tanggungan si baik secara langsung. Kon secara amanah berarti beda. Nyangka. Wa subutil khiyar dan sebut khiyar. Yang sebut khiyar menyatakan dalam gadah bab pisah baik. Berarti dengan makna sebut khiyar. Sebut khiyar bi ta'ayyubihi dengan sebab beraibnya barang. Sabah mabek, sabah barang yang dijual tapi galam dikabat oleh si pembeli, nyo mentang tanggungan si penjual. Kiban makna tanggungan si penjual berarti mentang nasurah khiyar dengan sebab na ayat barangnya. Mesti contoh, tablo bunuh kameng. Lu tablo kameng galam dikabat oleh si pembeli. Tiba-tiba kalah. Cuma mananya? Yang berarti status berarti barang bunuh mentang dalam tanggungan sebab berarti munyo terkedina ayat berarti mentang sebut khiyar. Pakang tempat galam dikabat. Dah sebut khiyar dengan sebab ayat. Au ta'ayyubi baik. Adapun ipaib oleh si baik langsung. Ipu cacat oleh si baik, si penjual langsung yang bercacat. Nyo juga
sebut khiyar. Pakon karena dalam kabat pun. Ataupun au ajnabiyin, ataupun dipaib oleh si ajnabi. Ataupun dipaib oleh si ajnabi. Ya, kena pegah hino. Munyo status sabah barang yang tablo tapi galam diterima oleh si pembeli nyo matang tanggungan si penjual. Tekedi gadah nyo batika han jadah lebek. Tekedi maayib nyo juk pulang lom. Baik yang maayib geroi ataupun maayibnya yang peaib yang pencacat adalah si penjual sendiri ataupun yang pencacat orang lain, dalam artian barang yang tablonya sedangkan kita galam tak terima, galam tak kabat nyo tetap gekira kepada tetap mentang sebut khiyar. Apa mah? Wa bi itlafi ajnabiyin, ataupun dengan sebab memperhilang oleh si ajnabi. Si ajnabi perhilang bergaduh. Ilikut kanyo yang bergaduh si baik kanyo kan. Bergaduh lega ya acu lega juga lagi kan. Berarti maknanya apa? Nak sebut khiyar. Sebut khiyar dan juga pasah. Sebut khiyar. Berarti dengan sebab hilang tu terpasah baik. Sebut khiyar semustari dengan sebab bergaduh oleh ajnabi. Kau betul sebut khiyar. Berarti dia jadah hana jadah. Hatta ikun pi itlaf ino. Hai, nak surah kantong tu kan? Hanya kepegah dalam jelas juga. Dan sebutlah khiyar si pembeli dengan sebab bergaduh oleh ajnabi baginya barang. Fahuwa maka bermula dengan si pembeli itu memilih di antara ijazah baik dan pasah baik, di antara pejadah baik dan hana jadah baik. Pakailah surah khiyar li fawati ghardihi fil ain, karena luput maksudnya si pembeli pada ain. Fa in ajazal baik, maka jika mempejadah yang si pembeli akan baik, gharima ajnabi, niscaya membayar oleh ajnabi. Yang maksud dia khiyar membayar oleh ajnabi akan ganti, dan jika pasah membayar akannya oleh si baik, iyahu akan ianya barang yang menang. Baik itu hana mau mia tekedi sabah barang yang kali tablo kemudian hana terterima ngelom. Bergaduh tu barangnya le orang lain. Yang kita nak surah khiyar ina. Sebab mana surah khiyar ku jida pilih. Puta pejadah baik pun hana. Berarti punya tak pejadah baik. Mia tak pejadah baik. Maka orang yang bergaduh bunuh, orang lain yang bergaduh bunuh, berarti iganya payah gantau. Payah gantau. Mia dekedi apa pasah baik, berarti dibayar akannya oleh sebaik. Akan yang si pembeli. Kiban? Wasebuti khiyari bi ta'ayyubin. Jadi maksud ji? Jadi nyan sama cit lagi beda ipat bi talfi ngan itlafil baik. Ya. Munyo ta'ayyubi, ta'ayyuban berarti mengayib keroi. Munyo ta'yibil baik, nyo dipeayib, dipecacat oleh si baik, berarti muta'adi. Munyo takalluf, munyo yang faedah ro berarti munyo ta'ayyaba, ta'ayyabu, ta'ayyuban, tafa'ala. Berarti munyo takalluf, gimana kalau tahsilu matlubi syai'an ba'da syai'in. Contoh ini, ta'alam tu ilma mas'alatan ma'da mas'alatin. Hino punya dakalan. Hino nyo lazim. Berarti mengayib keroi dengan sebab berayib. Beraib. Ini terserah kibar beraib. Pokoknya cacat barangnya. Jadi sama lagi ibarat likat dengan bitalfi ngan itlaf. Berarti munyo yang sabah nak tekun bita'ayyubihi nyan ma'aib keroi. Tiba-tiba akan ma'aib ataupun kan nampak aib. Munyo bita'ayyibi nyo mutadi, berarti dilakukan oleh si penjual. Karena munyo ta'ayyibi atau azan tafa'ala ta'ayyaba
Apa ni nah? Fa'ala. Ayyaba. Yu'ayyibu ta'yiban. Fa'ala. Punya fa'ala. Mati bina haji. Ini taksir kan. Tapi kena na bina bagi mutaadi. Hal lagi dalam sasul madkhal. Cuba. Yang kepun bita ayubi saboh ya tegai. Yang kedua bita yibi au ta'ibi karena dua boya. Hai dua boya kan? Saboh ba. Jika dalam dikata wasubuti khiyari bita ayubihi. Saboh tu au ta'yibi ba'i. Ya kan? Dua boya. Ya kita dalam saboh kau ya. Oh salah. Hana wadan. Hai dalam lagu plus majid kalau di dalam wa qauluhu bi ta'ayyubi artinya dengan sebab beraibnya barang yang dijual binafsihi dengan dirinya. Dengan dirinya. Au ta'yibi artinya dengan perbuatan si fa'il. Yang ini beda. Sabah berarti lazim, sabah muta'adi. Yang kira-kira mutamah titik hapus. Amban. Yang benar. Kan? Falau talifa bi afatin, maka jikalau hilang ianya mabe, ianya barang yang dijual. Bi afatin dengan sebab afah. Makna afahnya kan menyatu kerita persempit makna ji. Afahnya penyakit. Tapi makna afahnya makna luah ji apa nak kejadian yang naga, yang rusak ataupun kan petaka macam petaka. Jadi ngat apa umum makna ji. Maka jikalau hilang ianya barang yang dijual dengan sebab suatu kejadian yang menanju. Kaya ini hanjit sabah je makna biar penyakit nanti nan khusus kata surah berarti penyakit mana penyakit pernah baba bajai penyakit. Kaki bak kambing kai surah. Kau kan? Bak budak kai surah haji. Maka ji umum ini. Dan maka jikalau hilang ianya barang yang dijual dengan sebab hilang dengan sebab petaka, dengan sebab satu kejadian, au atlafahul ba'i, ataupun memperhilang akannya barang yang dijual oleh si penjual, infasakhal ba', niscaya terpasahlah ba', niscaya rusaklah jual beli. Seandainya tungku punya kepegalah hadza la hajata ilaihi, bermula ini itu tidak berhajat kepadanya, yang sebenarnya adanya bag mele jual apa ayo kan hapu gak mele pak ada kepegal liket atau kini liket bi makna infisah be berarti terpasah be dengan sebab gadoh barangnya rusak, barangnya adapun diperusak oleh si penjual. Maka kata keditina karena kan kepegah haipa ilikat barang yang kali dibela tapi kalau diterima oleh si pembeli mantang tanggungan daripada si penjual, seandainya barang yang dibelanya gagado, mana gado rusak, maka rusak karena ada suatu kejadian, rusak dengan sebab terjadi sesuatu bak barangnya, ataupun cik perusak oleh si penjual langsung perusak. Yang berarti infasak halbe, terpasah be, berarti jual beli batal. Jual beli batal. Mamunya jual beli batal ke banturah? Hamunya jual beli batal bedah si penjual benar. Munya terkeriji kali cok saman daripada si pembeli, kali cok peng payah bayar pulang. Kemudian surah pasah. Oh punya hana jok peng mati ke bejok dah. Ham mesti mutang kan payah bayar. Kunyan pasah kan? Menang. Sebenarnya hana payah le. Minta kala.
Pakon kerana kalau kena likat bermakna infisakhil bai'i bitalfihi atau itlafil bai'i. Sama apa hang dengan terau ke? Sama. Manduk. Kiban? Tem. Berarti mana di hino? Putar yang kejadian yang kala itulah kata laf. Kata laf. Apakah talafnya dengan buat si baik langsung ataupun talafnya dengan sebab ada terjadi sesuatu. Satu awal kata laf baru terpaksa habis. Muyahan adalah hana terpaksa habis. Maka sewaktu diterima barangnya, mabeknya oleh si pembeli, maka lu tumbek. Kan? Makanya hana meceh dia otak kekun dia buat yang sama. Kau kan nyah karena punya ya apa pasah, punya takkan ya apa pasah. Kata-kata pasahnya ikut kali kau pegah. Mesti dengan kata-kata dan jejak dengan perbuatan. Maka tamu dengan perbuatan. Toh, itulah sebabnya berarti dengan perbuatan. Ipergadah lah sebabnya berarti dengan perbuatan ni pasah. Mau menyebab gadah ke dah? Yang hina yang hanya dapat bertemu. Hai gadah ke dah? Makanya hina pegah hina berarti karena bunuh tinjau haji manteng tanggungan daripada si penjual. Wa itlaful mushtari qabdun, dan bermula memperhilang. Makna memperhilangnya kan memperusak barang yang dibeli bunuh, ataupun barang yang dijual. Dan bermula memperusak si mushtari, si pembeli, qabdun itu kabat. Itu kabat. Itu terima. Wa in jahala, sekalipun jahala kena bodoh, berarti tidak tahu. Sekalipun tidak tahulah bahawa sesungguhnya barang al-mabi'u itu barang yang dijual. Itu barang yang dijual. Jadi punya nisbah kepada si pembeli itulah barang yang dibeli, kan? Jadi buna muyo tekedi diputalaf oleh si penjual. Kau kan? Iputalaf oleh si penjual. Nyo kiban nunggu. Munya iputalaf oleh si penjual. Maka bakwatenya nyan mentang tanggungan si penjual sama dengan terpasah habis. Tetapi munya tekedi diperusak barang yang kali dibelonyan oleh si pembeli, nyo menjadi kabat. Berarti ka diterima barangnya. Kami yang pegah dalam kiban makna je kepada kabat. Faya bera'u minhul baik, terlepas daripadanya oleh si baik. Berarti si penjual hanya tanggungjawab boleh. Pakon karena yang perusak barangnya adalah si pembeli sendiri. Yang perusak barangnya si pembeli sendiri. Walaupun kedeh si pembeli hanya depu. Putar hanya depu yang bahwasanya barang yang diperusaknya adalah barang yang dibeli oleh dia. Jangan lom. Mai depu kedah hai perusak. Kemudian mai perusak tu nyata-nyata yang perusaknya adalah barang yang dia beli sendiri cuma boleh kabat pun surah haji. Makanya menjadi kabat. Nampak kira-kira? Macam surah haji ke? Sabar barang yang dibeli tapi barangnya dalam dikabat. Kemudian beda si pembeli barangnya dalam na bak tangan di. Beda si pembeli ya perusak tu barang yang mana barangnya adalah barang yang tadi beli lagi. Yang berarti jid kepada kabat. Maknanya yang kira diterima barang. Berarti rusak barangnya. Yang hanale tanggungjawab si penjual. Begitu juga seandainya gerayah. Seandainya diperusak oleh si pembeli barang tersebut, hana itu pun lagi yang barang atas di belau. Barang di yang kai belau bak si penjual yang kalau kabat hai depu yang tinggal diperusak tu. Nyo tetap kamu jadi kabat barangnya. Sama dengan halal tanggungjawab si penjual. Seperti kebancik status kaku tak perusak barang do dili kita yo kaku barang rusak dah miliki. Si penjual halal tanggungjawab. Makanya kepegah dalam wa in jahala sekalipun bodoh. Bodoh si mushtari. Wa huwa dianya itu gayah bagi keadaan pegadohnya si mushtari itu itlaf. Perusaknya si mushtari itu kabat, itu terima.
Wa qawluhu annahu artinya bahawasanya barang yang diperhilang yang si mushtari akannya barang, yang diperosak yang si pembeli akannya barang itu mabi'. Berarti rayah. Mereka kalian rayah ini kenyo hana pendawaan no kan. Berarti untuk umum mendang. Lagi biasa aja. Ya. Biasa aja punya dekedi na untuk tolak khilaf kan nak khilafnya berarti hana khilaf. Berarti faedah untuk umum. Bang kaedah boleh macam ni? Bang kaedah rayah. Katua. Boleh geli? Kiban kaedah rayah. Faedah rayah kiban kaedah ji? Ha? Katua ji. Tak ada katua kiban? Hana tinggal ji. Tak ada hana tinggal dah yang lain. Anna ada watal rayah kallau wa in liradil khilaf wa illa li ta'mimil hukmi. Mi te kedi tak khun sang ha duduk gali. Mi ta putar bermusabah ka payah tamah. Ka putu. Kaedahnya mi ta putar musabah nali ka putu. Sesungguhnya adat rayah seperti lau dan in, faedahnya untuk tolak khilaf bila hana khilaf, wa illa dan jika tidak nyo hana khilaf, ta'mimil hukmi, nyo faedahnya adalah untuk umum hukum. Ya, kok mentuah-mentuah. Kok santai vừa hana beban dia hana đâu trong phai lên hana cuma tua ke mana bergerak makanya bela lah dan bela maksiat kena al ilmu nurullah, ilmunya nur Allah. An-nurullah la yuhda illal asi. Nur Allah tidak dihadiahkan, tidak diberikan kepada orang yang maksiat. Al-ilmu katuyur. Ilmu itu bagaikan burung ticim. Ilmunya lagi ticim, ipopo je. Dia tak drop, menyopah tak drop, berumpok, hanapah tak drop, berumpok. Maka hotel kamu berumpok, hapu kamu berumpok lang getap kamu pegah ku, ikat. Ticim, dia tak drop, payah berumpok, kerana dia hana sayup untuk dapat. Payah ticim menjadi darat. Hotel kamu berumpok, maka jangan sia-siakan, ikat, pasolan cendera, menanci ilmu. Hotel kamu berumpok, sahabat-sahabat ilmu, ikat. Kiban ikat ilmu tulis. Hana tulis ke? Hana. Singguh hati tata yang belum. Hana tinggal. Baik tulis je. Pun tulis. Baik. Ya kan? Buat akhirut zaman. Ka tulis. Pak tulis. Baik aku pun main buku. Rugo. Kiban le cara bayar pegah. Terus tingkat tayang bayar pegah longkah. Hancur dia. Repok pegah pula lain. Benarlah pengorbanan mencut ji. Untuk kita bisa akan butuh pengorbanan. Masak mulus-mulus mentang katanya. Je katanya masak mulus mentang hana tangan lepuh. Mungkin. Benarlah duit modal ji. Tulis lah. Hek katanya. Kai lah. Nyamban. Tabung bertanda. Wa yabtulu tasarrufu dan batalah tasarruf walau ma'a bai'in, walau beserta si penjual. Walau beserta si penjual. Dengan pun batal tasarruf. Dengan seumpama jual. Contoh seumpama jual. Kahibah seperti hibah dan sedekah. Wa ijarah. Persewa. Kan ijazah senalin. Persewa. Warahnen dan gadai. Wa iqrad dan putang.
Pateman batil tasarruf dengan seumpama jual fima lam yukbat, pada barang yang tidak dikabatkan akan ianya barang, pada barang yang tidak diterimakan akan ianya barang. Jadi hai tungku tasarruf pada barang yang ka dipublo, tasarruf pada barang yang ka dipublo, walaupun tasarrufnya beserta si penjual sendiri, beserta si penjual sendiri, kiban ditasarruf dengan seumpama jual ipublo lom, ataupun lagi contoh dihibah, contoh berarti seumpama jual, atau tekun seumpama kenyola, maka ngupu contoh lom. Atanya yang pun contoh so ku syarah kan. Contoh seumpama jual seperti dihibah maksud. Berarti barang yang kali pembela bunuh dihibah, disedekah, ataupun dipersewa, ataupun dipergadai, ataupun diputang. Sedangkan barangnya galai kabat oleh pembeli. Nyo batil tak sah. Batil tasarruf. Berarti hansah tasarrufnya. Hansah tak sah. Hansah tasarrufnya. Batil tasarruf. Kan? Berarti hansah haju. Ya publo guguk hansah le. Ya hadiah guguk. Oh ya persewa guguk hansah. Sedekah aja. La bin nahwi i'taq, tidak dengan seumpama i'taq. I'taqnya pemerdeka. Dia tekun pemerdeka ingat juga berarti budak. Tidak dengan seumpama pemerdeka. Pemana tidak batal tasarruf dengan seumpama pemerdeka. Wa tajwid dan seumpama perkahwin. Seumpama perkahwin. Wa waqfin dan seumpama wakaf. Pakan hana batil tasarruf tunggu. Li tasyawufi syara', karena galak ataupun karena menginginkan oleh syara'. So syara' Allah dan Rasul Allah dan Nabi Muhammad. Karena menginginkan oleh syara' ilal itqi, kepada pemerdeka. Wali admi tawaqufi, dan karena ketiadaan terhentinya pemerdeka alal kudrah, di atas kuasa serah. Di atas kuasa serah. Bidalili sihatil i'taqil abek, dengan dalil sahlah memerdekakan budak yang lari. Dengan dalil sahlah memerdekakan budak yang lari. Jadi status barang yang golom dikabat bunuh oleh si pembeli, seandainya berarti ya tasarruf, ya pakai berarti kibai pakai ya publolom barangnya, ataupun ya hibah lom barangnya, ya sedekah barangnya, ya persewa, ya pergadai, ya putang, nyo hansah. Hansah le pakon karena kali blo le got cuma golai kabat le pembeli. Munya untuk tasarruf seumpama i'taq pemerdeka, nyo berarti hana betul. Berarti budak. Cedera orang ya belah budak. Ya belah budak, kan budak pakai hamba sahaya. Bedah berarti si pembeli bunuh golom diterima budaknya, matang batangan si penjual. Banyak mui pemerdeka tu yang kibahan. Yang sah. Pemerdeka. Menanti ya perkahwin sah. Menanti ya wakaf sah. Pakon karena yang pemerdekanya galak ke le syar'i. So le Allah dan Rasul diinginkan untuk lagian karena sabah budak yang mana berarti natakalan bak budak tersebut berarti kemaslahatan nyocit seyogyanya berarti guru pemerdeka pun tak kekang-kekang gop kan. Maka galak rindu syarak kepada pemerdeka sehingga hana batil tasarruf. Dan begitu juga mengenai tentang pemerdeka, hana terhenti pemerdeka datu kuasa serah. Kau kan? Mana di? Tengok tak pemerdeka sahabat budak, nyo hana terhenti datu serah. Munyo barang yang lain, munyo tasarruf barang yang lain, kau nyo mesti benar serah terima aji. Munyo kuasa untuk serah baru jid kau kan? Tapi munyo terkedi bak budak, hana terhenti dia tu mampu untuk terserah. Dengan bukti sabah budak yang kai plung, budak tu yang kai plung, hana saja ngetanya,
Nyo budak lagi dia tak merdeka sah. Padahal kan hana mampu terserah. Hai kai pelung di budak depan kan. Nyo mesti tengok nak sampai budak ka di pelung dari rumah dia. Budak dia berarti nyo tadi tak pegah nyo berarti nyo budak long ka merdeka. Yang budaknya ka yang pelung ka merdeka sah. Bahkan karena hana terhenti dia ada kuasa serah. Wa yakunu bihil mushtari. Yang kalau ibarat. Nya ibarat dan adalah dengannya merdeka dan adalah dengannya pemerdeka si pembeli qabidan itu yang qabad. Dan adalah dengannya pemerdeka si pembeli itu yang itu orang yang qabad. Wala yakunu qabidan bitajwid dan tidak ada ianya si pembeli itu yang qabad dengan sebab mengawinkan. Dengan sebab mengawinkan. Yang mana nah? Yang kibar nama suci. Yang dasaroi meno wa yakunul mushtari bihi qabidan. Dan adalah si pembeli dengan sebabnya merdeka itu qabid. Budak si pembeli beno. Siapa barang yang kalau ikabat iji. Kanyo kan? Kanyo? Ayat pemerdeka tu barangnya. Tapi iji kalau terima barang yang mesti budak siapa budak. Budak si pembeli hanya terima dalam budaknya. I pemerdeka ju. Yang berarti kai kabat orang pemerdeka. Kah? Menancit. Wala yakunu qabidan bitajwid. Dan munyo terjadi dengan ibu kahwin, nya si pembelinya berarti hana berstatus dalam kai kabat. Ya. Berarti munyo terjadi sesuatu walaupun kali berkahwin oleh si pembeli, budak je yang kali berkahwin oleh si pembeli, tapi kalau terima budaknya oleh si pembeli, nya metong tanggungan si penjual. Namun pun kira-kira? Namun pun hana buno sabah barang yang kali belo, nya budak dah kedipu sabah barang budak. Sabah budak yang kali belo, tapi budaknya hanya diterima oleh si pembeli lam, golai kabat. Oleh kabat. Si pembeli kena kena miliknya. Hai kali akal. Cuma golai terima tak kan? Budak si pembeli kun. Nya kalau pemerdeka budak yang lembla batu pulang kalau pemerdeka. Nya otak pemerdeka yang kena merdeka budaknya. Berarti ipu merdeka oleh semushtari tersebut nyan berarti di kabat di barangnya. Walaupun hanya cok di budak yang pun mengepun oleh cok. Tapi awak semata-mata kai pemerdeka, maka yang kabat dia. Berarti punya kabat nyan budak yang adalah milik buno atau si mushtari. Makanya terkedi seandainya kalau bayar peng le si mushtari, payah bayar kepada si penjual. Pakon karena kai kabat dia buno. Ya, kai lah. Begitu juga seandainya sahabat budak yang iblo, tapi kalau kabat kemudian berkahwin dia je. Berkahwin juga enggak, tapi hanya kabat lah budaknya. Yang berarti hana jid lah kepada kabat. Dengan sebab berkahwinnya hana menjadi kabat. Sebenarnya kalau menjadi kabat, selama golai kabat terjadilah sesuatu bak budaknya, rusak budaknya, cacat budaknya, maka nyo matang tanggungan si penjual. Menang. Kailah. Yang ukur pun masalah. Ukur cara kabat. Cara kabat barang yang dia pindah-pindah dengan cara kabat barang yang dia pindah-pindah akibat. Kajian wallahu alam bisawab.